Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah satu lantai yang cocok banget buat santai. Ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Mas Reno? Baik. Baik. Oke, tetangga semua. Sekarang kita udah bareng Mas Reno. Tadi udah kenalan ya dengan Mas Reno. Nah, Mas Reno ini punya rumah yang keren banget. Apa nama rumahnya, Mas? Rumah Sinari Bumi. Baru dibikin tuh barusan. Ini aja spontan aja. Spontan aja ya. Oke, Mas. Supaya teman-teman di rumah atau tetangga online di rumah kebayang nih, kita mau tanya dulu berapa luas lahannya nih? Ya, alhamdulillah tanahnya agak luas ya. Ini sekitar 510 meter persegi. 510 meter persegi. Kemudian untuk bangunannya? Bangunannya kurang lebih sekitar 180-an. Oh, 180 meter. Itu artinya masih banyak area terbuka ya di rumah Mas ya. Nah, bisa kalian lihat nih, mulai dari carportnya aja ini udah seluas ini. Ini kira-kira bisa 3 mobil, 4 mobil, Mas? Bisa kayaknya 4 mobil ya. 4 mobil bisa. Mepet-mepet mungkin lebih kali ya. Mepet-mepet mungkin lebih. Ditumpuk-tumpuk. Iya. Terus ini juga ada pola atau pattern di alas carportnya nih, Mas, di lantai carportnya. Ini abstrak atau berbentuk apa nih, Mas? Membentuk sesuatu kan? Sebenarnya yang penting kotak-kotak aja sih. Kotak-kotak, terus kita nggak pengen ada satu pattern gitu. Jadi kita ada agak sedikit agak random gitu ya. Jadi kita gambar, sketch, habis itu kita lihat jadi kiri sama kanan harusnya nggak ada yang sama gitu. Tapi kita tetap semuanya ada satu pattern kotak gitu lah, kotak sama persegi panjang. Oke, ini materialnya beton ya? Bener-bener, kita dicor aja. Jadi pekerjaannya waktu itu di beton, lalu kita cutting untuk kasih tali air gitu ya. Terus kita kasih, awalnya nggak ada tabur batu, cuma kalau memang kok ada banyak kotoran ya, udah kita tabur batu aja. Tabur gitu. batu split nih ya? Iya, batu split. Nah, saya kira ini tadi precast, ternyata enggak ya? Enggak, di sini ya? iya. Oke, cakep. Ini rumahnya di belakang kita nih, rumah satu lantai. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelumnya, mau tanya dulu nih, ada konsep khusus nggak nih, Mas, dari rumahnya? Oke, jadi konsepnya sebenarnya kita suka jalan-jalan gitu sama keluarga kan, pengen liburan. Cuma gimana sih kalau kita ada lahan, kita bisa manfaatkan nih, ada tanah gitu, kita bikin aja rumah kita serasa liburan gitu kan. Gitu sih, jadi kita lihat main jalan-jalan, misalkan ya banyak tempat wisata ya kayak di pantai, kayak di Bali gitu. Ya kita cari inspirasi dari situ lah gitu, dari sosmed segala macam gitu sih. Oke, cakep. Tadi saya di depan udah bilang ya, rumahnya satu lantai tapi cocok buat nyantai. Kita lihat seperti apa yuk. Oke, Mas. Ayo, Mas. Nah, untuk masuk entrance-nya tidak langsung atau pintunya tidak langsung menghadap depan ya, tapi agak ngumpet di bagian sini. Samping. Oke, ini keren banget nih entrance-nya, agak menyamping seperti ini, dan ini pakai pintu kayu apa nih, Mas? Ini kayu jati ya. Oh, kayu solid ya? Kayu solid. Terus di sini ada terasnya sedikit, jadi misalnya hujan gitu tamu masih bisa neduh dikit ya di sini ya. Betul. Nggak kehujanan ketika masuk ke sini. Kemudian lantainya nih pakai apa, Mas? Ini pakai apa sih? Batu alam ya? Apa sih bilangnya kita batu andesit ya? Andesit. Betul, batu andesit. Kita masuk lagi ke bagian dalam yuk. Silakan, Mas. Ayo. Nah, ini area selanjutnya apa nih, Mas? Ini sebenarnya area nyantai buat nerima tamu gitu kan. Gitu. Mencoba duduk, Mas, gitu, duduk. Ya, jadi kalau ada tamu, misalkan ada perlu gitu ya, yang mungkin dari luar, yang bukan benar-benar keluarga ya, kita paling terima tamu di sini lah, gitu. Sama kalau misalkan ada yang mungkin lagi ngerokok gitu ya, mungkin di sini enak juga kan, terbuka tuh, gitu kan. Bener. Jadi kalau tamunya tidak terlalu akrab, penerima di sini. Iya, betul. Atau tamunya mau ngebul, jangan di dalam, bisa ke sini, bisa rileks juga santai ya. Karena di sini selain terbuka di bagian atasnya,
Di sampingnya juga terbuka nih pakai roster di sisi sini dan di belakang sana tuh ada roster. Jadi penghawaannya enak banget di sebelah sini maksudnya. Terus tadi di depan kalau kalian lihat pengisi lantainya itu pakai batu split. Nah, lain kalau di sini dia pakai batu koral ya, Mas? Iya, koral. Alasannya ya karena biar sebenarnya kalau kita pengen nggak pakai sepatu gitu atau cuma ya barefoot gitu ya nggak sakit lah gitu. Oh, betul. Gitu. Awalnya sih waktu itu mau pakai split juga, cuma kayaknya lebih nyaman aja kalau nggak pakai batu split. Dan ini lebih awet, Mas. Oh gitu, lebih awet. Nggak gampang pecah. Kalau batu split lama-lama diinjek pecah. Iya, ya. pecah. Kita lanjut, Mas. Oke, sip. Oke, ini dominan warna putih ya. Iya. Rumahnya Netral ya. Jadi kita masukin apa aja. Terus di sini ada apa, Mas? Koridor ya? Koridor Menuju area bagian dalam rumah. Tapi yang unik nih atasnya nih, Mas. Iya. Di atas koridor masih dikasih kanopi gitu ya? Iya, takutnya kan kalau masuk rumah kan pengennya nggak kena hujan ya. Benar. Dan kita pengen keep mataharinya tetap masuk ke dalam gitu kan. Jadi ya kayaknya transparan nih lebih enak gitu. Cuma mungkin ada PR-nya agak sedikit kotor kali ya, harus sering-sering dibersihin. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, Mas. Iya. Intinya kan matahari masih bisa masuk ya. Karena di bagian sini ada ruangan dan ditangkap oleh jendela-jendela atau bukan yang besar-besar seperti ini. Menarik. Ayo kita lihat surprise-nya lagi di dalam nih. Wah, keren banget. Ini dari depan ya, nggak kelihatan kalau rumahnya ternyata sekeren ini nih, Mas. Jadi bener ya adanya konsep rumah satu lantai enak buat nyantai ini bener-bener bisa tergambar dari gambar yang kalian lihat sekarang nih. Ini bangunannya kayak terpisah nih, Mas. Iya, betul. Ini ada bangunan utama gitu ya. Dan sisanya adalah bangunan privat atau kamar-kamar lah gitu. Oke. Jadi bangunannya bagi dua ya? Bagi dua masa bangunan. Dua masa bangunan ya, bangunan depan dan bagian belakang. Iya. Yang ini untuk lebih area komunal kali ya? Iya, betul. Buat ngumpul-ngumpul gitu. Iya, jadi sini gabung semua. Satu area buat keluarga, makan sama dapurnya lah gitu. Oke. Ya. Jadi penasaran. Boleh lihat, Mas? Boleh. Yuk, let's go. Oke. Nah, ini nih. Sebelum masuk nih, keren banget nih. Ini bisa dikatakan tim dapur depan nggak nih, Mas? Iya, bisa, ini warung bakso lah. Jadi istri masak kan, saya mesen mie ayam gitu. Jadi tinggal dibuka dan di deliver ya? Iya, tinggal dibuka. Waduh, kunci terus sebelah sana. Ngobrol juga enak, Mas ya? Iya. Bisa ya ada hadapan gitu, lebih intimate lah gitu. Terus supaya antisipasi lagi di atasnya dikasih penutup ya? Iya. Sebenarnya explore pengen warna yang lain gitu, mungkin merah atau apa. Cuma kayaknya terlalu kontras, kayaknya pas warna hitam lagi aja deh, biar nggak terlalu mencolok. Gitu. Padahal kalau merah kayaknya cakep, Mas. Kita ganti aja, Pak. Nanti lah, tunggu rusak atau apa kan. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Dapurnya gede juga ini. Iya, lumayan sih. Jadi karena istri suka masak juga kan, terus kita nggak kepikiran kalau zaman dulu kan ada dapur kotor bersih kan. Kita pengen gabung semuanya, jadi kita harus bikin senyaman mungkin lah dapurnya. Jadi dapur ini ada dapur kotor dan dapur bersih. Iya. Jadi satu ya. Betul. Cakep. Terus untuk top table-nya pakai apa dia, Mas? Ini pakai teraso. Teraso? Iya. Nice. Ini ukurannya kurang lebih 60 ya? Iya, 60. Untuk panjangnya nggak tahu. Dan ini sekelilingnya banyak bukaan, jadi misalnya masak ini langsung tersirkulasi dengan baik. Nggak perlu exhaust lah ya. Nggak perlu cooker hood ya? Iya, nggak perlu. Cuma kalau dibantu ada kipas lah, kalau asapnya masuk. Oh iya. Ini nih. Solusi murah, simple. Iya. Bikin bukaan yang banyak, terus bisa dibantu pakai ini. Kipas. Iya. Cakep, Mas. Iya. Terus ini juga di bawahnya ada kabinet, bagian bawah, dan ini kayu solid loh. Iya, solid. Nah, kita geser lagi ke sini nih. Area sini nih ada dispenser, kulkas, dan ini semuanya dibuat ya. Jadi ini bener-bener dari beton sih. Oh. Kita bener-bener desain dari cor-coran langsung gitu ya. Kita kan pengennya gimana caranya biar long lasting gitu ya. Terus kayak bisa hemat banyak budget juga nih gitu. Oh gitu, Mas? Iya, jadi kita bikin gini aja nih, terus 20 tahun juga akan hancur sih kan kok kayak gini. Benar juga ya. Iya. Estimasi penghematan budgetnya sekitar berapa persen? Kayaknya lebih dari 50% deh. Lebih dari 50%? Dan biasanya saya waktu itu pernah banding-banding sama orang kitchen set dan bahan kayunya HPL, sedangkan ini kan solid jati ya. Iya. Itu bisa setengahnya sih. Lumayan. Gokil. Iya. Jadi buat tetangga online yang lagi mau bikin rumah, ini bisa ditiru nih. Jadi bikin dulu sekat-sekat seperti ini dari beton,
Nanti baru penutup-penutupnya ya. Iya betul. Pakai kayu. Bisa pakai kayu solid, awet, mantep. Meja makannya juga pakai kayu solid nih, sama Mas? Ini kayu solid jati juga. Iya. Kita cari kayu lawas ya, terus dirastik kan, jadi kelihatan tekstur kayunya gitu. Cakep. Terus ini juga ambalannya juga kayu solid semua? Iya, kayu solid semua. Wah, gokil. Gokil. Jadi Mas Reno nyiapin ini dulu ya? Iya, di gambar arsitek dari awal udah digambarin kita mau taruh sekat di mana gitu, terus lebarnya berapa. Oke, mumpung lagi bahas arsitek, jadi ini pakai arsitek? Pakai arsitek. Terus dikerjakan oleh? Jadi ada arsitek namanya Nala Rupa Studio. Cuma mungkin perjalanan sibuk tempat lain, terus kita saling koordinasi aja lah. Terus kita dibantu juga sama teman arsitek yang lain gitu. Oke. Untuk pengerjaannya? Awalnya sih pengen gampang aja gitu ya, kerja pakai kontraktor. Cuma kayaknya kita bisa lebih efisien lagi deh. Kita bisa alokasikan budgetnya di tempat yang lain. Akhirnya udah kita manage sendiri aja. Jadi kita cuma bayar tukangnya gitu. Terus kita bikin dari mulai belanja barang, terus perencanaan, sampai konstruksi, sampai supervisi juga kita sendiri. Iya, kita gantian lah sama istri gitu. Iya. Jadi rumahnya ini didesain oleh arsitek, jadi gambar kerjanya dengan arsitek. Iya. Tapi pelaksananya sendiri. Iya, betul. Karena ada pengalaman juga kan, di kantor emang pegang project management juga gitu. Terus dari sini malah jadi ide nih, kenapa nggak bikin usaha kontraktor aja ya? Ini kedepannya ke situ kayaknya nih arahnya. Iya. Toto ada yang kontak juga nih, temen istri juga. Mau dong desainin rumah, ya boleh gitu. Kita renov rumah, oke, kita kerjain. Nanti bisa langsung kontak Mas Reno. Ya, thank you. Keren nih, jadi Mas Reno ini memang orang teknik, jadi ya nggak heran lah ya. Jadi nggak benar-benar polos, jadi bisa ngawasin, bisa belajar sendiri dan tahu kebutuhannya apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Di belakang sini ada pintu yang melengkung. Iya. Ini menuju kemana nih? Ini ke ruang servis. Oke, kita lihat. Ini agak lucu juga nih. Orang kan biasanya kalau ruang servis di belakang ya. Iya. Ini kita di depan justru. Iya ya, ini bangunan depan. Iya, bangunan depan. Jadi di sini ada gudang ya. Mungkin agak berantakan, nanti kita rapiin ya. Baru pindahan. Terus ini ada kamar ART gitu kan. Gitu. Terus ini ada kamar mandi ART sekalian servis gitu. Terus sana ada jemuran. Mantap. Gitu. Dan itu kalau bisa tetangga online lihat, nah itu ada pintu di depan itu nanti ada semacam pintu kamuflase, tembusnya ke situ. Jadi ART bisa langsung ke situ. Justru kita di blok beneran nih. Oh iya. Jadi kalau ART harus lewat depan aja. Iya. Biar lebih security aja, lebih secure aja. Lebih secure ya. Tapi memang dibuat itu rencananya. Rencana kalau misalkan kan awal masukin barang tuh yang gede-gede. Kalau sana kan muter ya manuver, terus ada kaca ya kan. Kayaknya kita buka dari sini gitu. Terus jadi kalau ada acara-acara besar gitu, ya udah dibuka. Karena buat masukin makanan atau barang gitu. Jadi pintu di depan itu yang dikamuflase lebih untuk memasukkan barang ya? Iya, betul. Sehari-hari dikunci? Dikunci. Jadi bukan akses orang. Iya. Kita lanjut, masih di bangunan depan ini, ada satu area yang keren banget nih. Conversation pit. Masih inget Mas, ini luas berapa ya Mas? Apa? Ini conversation pit-nya. Ini bisa satu kamar nih kayaknya. Ini berapa ya? Mungkin sekitar panjangnya ada 4 atau 5 meter ya. Lebarnya mungkin 3 meteran gitu ya. 3 meter. 3 meter lebih dikit dah. Nih ya, mumpung lagi cerah. Iya nih. Kalian lihat ya cahayanya. Cakep. Banyak bukaan, jadi cahaya bisa masuk dengan bebas. Dan kalau butuh udara tinggal dibuka ya Mas? Iya, betul. Tinggal dibuka. Bisa dibuka Mas? Yang sebelah sana. Yang ini permanen. Saya mikir, kan awalnya mau dibuka kan desainnya. Cuma mikir kalau dibuka, kan ganggu akses tuh. Iya. Yaudah kita matiin aja nih. Jadi yang dibuka cuma sebelah sana aja. Sisi sana ya? Iya, betul. Dan di conversation pit ini ada bench yang letter L seperti ini, sama konsepnya kayak di dapur tadi ya? Iya, betul. Pakai cor-coran. Pakai cor-coran semua nih. Dan plusnya lagi, storage-nya jadi nambah ya? Iya, storage-nya. Nambah banyak. Betul. Area living room-nya agak lain nih, jadi kayak apa ya, dibikin conversation pit gitu ya. Ada tujuan khusus atau maksud khusus ya? Jadi kita pengen misahin ya sebenarnya area living sama area dapur sama makan, cuma dalam satu tetap terbuka gitu. Begitu kita mainin elevasi aja deh gitu. Dan ngerasa kayaknya ke sini lebih dalam, terus view-nya kayaknya lebih banyak aja dan kesannya
atapnya lebih tinggi karena kita lebih rendah di sini. Bener juga ya. Iya. Dari sini ceilingnya kelihatan lebih tinggi. Iya, betul. Tapi kalau standar dari level situ, tinggi ceiling berapa nih? Lumayan sih, mungkin ada 3,5 kali ya. 3,5 meter kayak. Tinggi itu Mas. Ini lebih tinggi lagi berarti. Iya. Dari sini 4 meteran lebih ya. Iya. Ini sekitar ya 70 cm lah. 70 cm. Terus untuk di dinding-dinding sebelah sana itu dibuat apa ya, kalau bahasa saya itu dicoak gitu ya. Iya, betul. Iya, ini ada maksud tertentu kan? Maksudnya karena kita pikir biar dapat suasana villanya gitu ya. Ngerasa tepat nyantai di villa. Terus kita ngeliat kalau kita buat seperti ini, desain ala-ala Mediterranean gitu kali ya. Iya. Kayaknya bisa apa ya, efisien budget juga sih. Untuk kita nggak perlu kasih hiasan-hiasan lagi, cuma kasih ornamen seperti ini, kasih vas gitu, udah bagus. Bener gitu kan. Ya. Cakep ya. Jadi kalau kalian lagi mau bangun nih bisa dicontoh nih. Dicoak aja dindingnya seperti ini. Udah jadi elemen dekorasi tersendiri. Iya. Oke, cakep. Kita lanjut ya, Mas. Ya. Nah, ini kita kalau di villa beneran nih, kayak lagi mau pindah ke kamar sebelah atau ke kamar saudara nih. Kamar saudara. Oke, Mas, bisa diceritain ini kolam renang ini memang udah dikonsep dari awal apa gimana? Iya, jadi sebenarnya kita antara galau dan nggak mau bikin kolam renang nih kan. Karena kan belum pernah nih, kayak pertama kali juga gitu. Terus ya udah kita biar sebenarnya kan ini kan kita agak terbuka ya, biar ada view-nya bagus, terus biar ada apa ya, suara air gitu, terus biar ada elemen lain. Kayaknya bagus sih kalau kita bener jadiin aja kolam renangnya. Gitu. Bener sih Mas, beneran bagus. Terus anak kecil juga betah ya, anak-anak ya. Seneng. Sini suka saudara-saudara suka numpang berenang gitu. Seneng banget kan, pada kumpul-kumpul gitu. Bener. Biasanya kalau udah begini nih, saudara-saudara pada ngumpul di rumah siapa? Oh, tempatnya ini aja gitu. Iya. Karena anak-anak bisa main sekalian. Nah, ini kalau boleh tahu ukurannya berapa Mas? Masih inget ya? Ini panjangnya tuh sekitar 10 meter, lebarnya itu 3 meter. Kedalamannya? Dalamannya yang sini pendek, setengah itu sekitar 60 cm ya, buat anak-anak. Terus sana 1,5 meter. Tapi dia apa sih, diagonal gitu ya, miring gitu ya. Miring ya, di bawahnya. Jadi makin ke sana makin dalam. Mantap. Terus untuk pinggirannya itu masih sama ya? Pakai batu andesit itu ya? Yes. Oke. Terus kalian lihat di koridor ini, ada penutupnya juga nih di atasnya nih. Supaya bisa bebas ya. Mas, ini kira-kira beton apa nih Mas? Beton? Beton, bukan. Ini pakai spandek sebenarnya Mas. Oh ya? Iya. Jadi kita customer pakai spandek gitu, terus gimana biar kesannya kayak beton ya, gitu. Dan bisa lebar juga. Oke. Jadi kita di cover lah ini pakai lisplang, terus kasih WPC, jadi kesannya kayak beton gitu. Menarik. Saya pikir sekilas ini kayak beton. Nanti saya lihat pakai drone. Oke. Kita lanjut, Mas. Oke, mungkin pintu sini pertama ini apa nih? Ini kamar orang tua atau kamar tamu gitu ya, kalau lagi visit. Simple, minimalis, tapi juga nyaman. Iya. Pajangannya jangan banyak-banyak, Jangan banyak-banyak ya? Oke. Pusing Mas, bersihinnya kan juga repot. Iya. Dan yang paling penting kalau kamar orang tua tuh harus dekat dengan kamar mandi. Betul. Nah, ini dia kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ini lengkap ya, ada shower, ada kloset, dan ada tempat cuci tangan. Dan bisa diakses dua arah, Mas. Dua arah, jadi kalau ada tamu bisa lewat pintu sini. Oh iya, kita lihat lagi sini. Nah, tadi saya kira memang kamar mandi ini pas saya masuk tuh pakai sensor full. Tapi ternyata Mas Riano cerita tadinya nggak sensor. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Iya, jadi gini ceritanya. Awalnya kan kita kamar mandi ini cuma ada satu saklar tuh. Oke. Saklarnya itu ada di kamar orang tua. Cuman nanti kalau ada tamu masuk gimana nyari lampu kan? Sedangkan ini udah pada jadi kan? Iya. Ya udah kita mikir, oh ya ada motion sensor juga kan? Ya udah akhirnya kita pasang sensor aja deh. Jadi nggak perlu matiin lampu. Jadi kalau ada orang buka gitu langsung nyala lampunya. Gitu. Daripada bikin lagi di sini ya? Iya, ngebobok-bobok lagi kan. Ya udah kita pasang sensor aja deh gitu. Oh, menarik. Mengingatkan saya pada toilet-toilet di luar negeri tuh. Pakai sensor-sensor gitu Mas ya. Cakep. Oke, kita lanjut yuk. 1, 2, ada berapa kamar Mas? Ada 4 kamar total. 4 kamar? Ini kamar anak yang kedua, cuma anaknya masih kecil. Jadi sementara kita jadiin musola dulu aja lah. Oke, gitu. kita lihat yuk. Iya. Nah,
permisi. Oh iya. Udah disiapin lah kalau udah mandiri nanti. Paling jadi ada buat olahraga juga di sini buat treadmill gitu. Cakep, di sini udah disiapin juga. Iya, listrik nanti buat lampu. Buat naruh meja-meja atau apa ya, keperluannya. Mantap. Dan ini pintu menuju? Ini kamar mandi. Oh, masing-masing? Iya, masing-masing ada kamar mandinya. Oke. Temanya sama nih kamar mandi ya? Sama, satu tema semuanya. Jadi ini masing-masing kamar ada kamar mandinya? Iya. Total berarti? Ada 4. 4? 5 sama kamar mandi servis ya. Oh iya, benar. Oke, next. Kamar kedua, tadi kamar anak 2. Ini kamar anak 1? Iya, kamar anak 1. Ini udah mulai bereksperimen nih anaknya. Wih. Ya. Nah, ini udah ditempatin sepertinya ya? Iya, ini. Cakep ini. Padahal baru pindah loh, Mas. Iya nih. Udah kelihatan ya kamar anak perempuan. Kamar anak cewek nih kayak gini. Cuma agak banyak banget ya stiker-stikernya, nanti bisa disaranin sama Mas Rizky nih bagusnya gimana desainnya. Kayaknya kalau anaknya masih kecil bebasin aja. Bebasin aja ya. Biar dia explore. Dan di sini masih dapat area terbuka ya? Iya. Jadi ini buat dispensasi kan, kalau kamar yang lain dapat view kolam ya. Iya. Di sini kan nggak ada view. Oh iya benar. Jadi kita kasih taman aja, sama sekalian ini area buat ada pompa sama buat ke akses ke toren. Oh di sini ada water heater, terus ada ke toren ke atas, terus ini ada pompa. Gitu. Oh iya, saya nggak kepikiran tadi kalau ini buat kompensasi. Cukup adil deh Mas Reno deh. Nah itu kamar mandinya di sisi sana, jadi batas antara kamar ini dan kamar sebelahnya itu adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi ketemu kamar mandi, itu memudahkan untuk perpipaan ya? Betul. Perpipaan lebih mudah, pengerjaan otomatis lebih murah. Iya, betul. Ya, untuk memotong budget juga. Iya, ini konsepnya mirip-mirip aja. Iya, sama. Jadi materialnya nggak perlu banyak-macam. Iya, betul, nggak macam-macam. Keren. Kamar tidur utama punya view terbaik nih kayaknya. Iya, lumayan lah. Bisa kita lihat. Oke, let's go. Kenapa saya bilang punya view terbaik? Karena kalau mau lihat view-nya, tinggal buka ini. Iya. Mantap. Bisa bangun tidur langsung loncat ya. Kayak di Instagram gitu ya. Iya juga ya. Bikin Mas kontennya Mas. Nanti deh kita bikin tempat tidur langsung loncat. Tapi untuk ukuran lahannya, sebenarnya kamar tidur utamanya ini tidak terlalu besar ya? Iya betul. Agak ngepas sih sebenarnya. Agak ngepas. Tapi mungkin itu karena di bagian sananya ada walk-in closet. Ada walk-in closet. Dan udah banyak dipakai untuk area outdoor. Iya. Jadi kayaknya ini kamar tidur ya benar untuk istirahat aja. Betul. Sama sih desain semua kamar kayaknya emang ngepas semua. Biar nggak ngumpul di kamar, kayaknya ngumpul di luar ya. Oh gitu semangatnya. Keren. Kita lihat ke sana boleh? Oke, boleh. Ini walk-in closet yang belum beres. Jadi kita jadi gudang dulu aja deh. Nanti kita udah ada sih gambarnya walk-in closet. Tahap selanjutnya lah kita bikin walk-in closet. Iya, tapi udah disiapin, tinggal bikin furniture-nya aja. Yes. Dan ini kamar mandinya nih. Kamar mandi. Nah, kamar mandinya yang ini beda sendiri. Terasa paling luas dan desainnya paling beda ya. Karena ini kamar tidur utama. Kalau di kamera bisa kelihatan ini agak kebiruan ya Mas? Iya betul. Karena ini dari penutup di atasnya. Iya penutupnya. Skylightnya dia kayak pakai kaca film kah? Iya, naturalnya gini. Naturalnya gini? Iya, naturalnya gitu. Oke. Kita awalnya pengennya putih, cuma agak terlalu terang gitu ya, matahari terlalu kontras. Yang ada cuma pilihan ini, ya udah ini aja. Oh, oke. Berarti kalau di tukang kaca mungkin ini bilangnya ribbon. Ribbon. Iya, benar kaca ribbon. Kaca ribbon. Jadi efeknya seperti ini, jadi lebih teduh. Ya. Kita lanjut obrolan selanjutnya di pinggir kolam aja kali ya. Oke. Ya, tetangga online. Sekarang kita lagi nyantai di depan kolam. Nah, kita masih mau tanya-tanya nih sama Mas Reno nih. Mas, ini kan rumahnya kepisah gini ya, dua masa. Itu ada tujuan tertentu nggak sih? Iya, sebenarnya biar kita bisa manfaatin area yang dan udara lebih masuk aja sih gitu. Terus kita kayak lebih misahin mana yang benar-benar private, mana yang area yang bisa diakses orang-orang yang lebih dekat juga gitu. Oke. Gitu sih. Ini kan tadi saya bilang di depan nih rumahnya enak buat nyantai. Gitu. Mungkin ada tipsnya nih buat tetangga online semua nih yang mau bikin konsep rumah yang bisa dinikmati gitu ya. Ada tips-tips tertentu nggak?
Oke, mungkin pertama kali banyak apanya ya, sebenarnya agak anti mainstream ya, dan banyak yang nggak support nih gitu untuk model rumah yang agak lebih terbuka. Sebenarnya yang penting lebih nyata itu karena kita bisa manfaatin udara dari luar kan. Jadi kita manfaatin kursi-kursi terus alam terbuka gitu. Jadi itu sih yang utama, dan kita juga harus jangan terlalu banyak furniture lah kalau bisa, secukupnya aja gitu. Terus kalau bisa sih kita manfaatin fasilitas yang ada, maksudnya kayak dari bangunan struktur yang ada gitu, misalkan kayak teras kita bisa jadi buat tempat duduk gitu. Terus kita sudut-sudut kita bisa pakai maksudnya kayak dari konstruksinya bisa pakai lah gitu. Itu sih yang utama. Oke. Jadi banyakin area terbuka, betul. Banyakin sudut-sudut buat duduk-duduk gitu ya, dan kurangin furniture. Iya. Minimalisir furniture. Oke. Ini pembangunannya memakan waktu berapa lama, Mas? Jadi ini sekitar 10 bulan ya, sudah sampai bisa ditempatin bangunannya. Oke, sebelumnya dari tanah kosong gitu ya? Iya, dari tanah kosong, dari kebun gitu ya. Dari kebun. Kita ada beberapa pohon yang dipotong gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bangun rumah ini, kira-kira mau diceritain kan nih budgetnya nih? Ya, budgetnya berapa ya? Jadi sebenarnya kalau kita ngitung dari kontraktor tuh habis-habis di Arabia mungkin hampir di bawah 1,5 sih ya. Cuma karena kita manage sendiri, kita akhirnya gimana sih budget kita nggak cukup nih gitu kan. Akhirnya kita coba tekan dengan kita manage, kita belanja sendiri, kita bikin perencanaan sendiri gitu ya. Terus arsitek juga mungkin kita setengah jalan nih gitu. Kita banyak modif di lapangan juga. Akhirnya bisa kurang, kita bisa saving 30%-nya dari segitu. Gitu. Jadi lumayan sih banyak. Banyak ini ya, banyak pengurangan. Iya, dan banyak effort juga sih. Kita banyak tektokan juga gitu kan. Lumayan lah ini. Ya karena kan tadi itu ya, pelaksananya jadi pegang sendiri, pengawasannya juga ya. Jadi itu bikin effort pemilik rumah nambah. Tapi ya konsekuensinya budgetnya lebih bisa ditekan lagi. Iya, akhirnya kita bisa tekan, dan awalnya gini, kita planning tuh cuma satu masa bangunan dulu waktu itu. Awalnya cuma bangunan utama dan satu kamar. Terus dengan kita bikin planning sekarang, kita cukup nih budgetnya. Akhirnya kita bisa bangun semuanya. Paling minusnya mungkin untuk kedepannya yang kita harus bangun fase berikutnya adalah bikin carport. Kita belum. Oke, gitu ya. Jadi rumah rumah apa tadi namanya? Rumah Sinari Bumi kata istri saya. Baru aja tadi ditemuin. Awalnya juga nggak tahu namanya apa. Oke, jadi gitu ya obrolan kita dengan Mas Reno di rumah Sinari Bumi yang keren banget ini. Kalian bisa lihat tadi videonya, udah berasa di Villa Canggu gitu ya. Amin, jadi nggak perlu sering liburan di sana lagi ya. Sering-sering ya, jarang-jarang lah karena di rumah udah disediakan nih. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, kalian like, subscribe, dan juga komen kalau masih ada pertanyaan. Dan kalau kalian mau main-main ke channel YouTube-nya Mas Reno juga boleh nih. Boleh. Apa nih Mas channel YouTube-nya? Channelnya Reno Sinari Bumi. Itu bisa lihat kontennya motivasi. Tapi ini ngajak Mas Rizky Abadi juga. Kita lagi development ini sih, construction consultant gitu. Jadi kalau misalkan tertarik juga bisa hubungin aja. Oke. Bisa deh nanti hubungin Mas Reno. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, tetangga online semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Hai. Anaknya tuh pengen masuk TV kayaknya.